Keras nggak sih suaranya? BB-nya disimpan dulu.
Pak, maaf nggak ada suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Pak. Sangat sangat keren. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Yang Pak. Oke, lama tidak berjumpa ya. Sudah 4 kali pertemuan nih. Saya ada kegiatan gitu ya. Jadi baru ketemu lagi gitu. Tiba-tiba sudah mau UTS saja gitu ya. Iya Pak. UTS jadwalnya Iya, Pak. kapan? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu nanti Pak. Iya, Pak. Hari Sabtu ini. Sabtu ini Pak. Oke. Aduh, gimana ya? Saya juga agak bingung nih mulainya dari mana nih. Kalian udah 4 kali nggak ketemu gitu ya. Tiba-tiba udah UTS. Kalau gitu kita review aja lah ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, Siap, materinya sebenarnya sampai lanjut terkait yang terakhir itu ya, bukan lanjut terkait sih, tentang aplikasi turunan yang monoton itu ya. Membuat apa sih yang terakhir itu aplikasi maksimum minimum. Jadi yang apa ya, penurunan rumus dan lain-lain itu. Oke, ini jelas ya suara saya. Kalau jelas saya bisa lanjut. Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas banget Pak. Oke, kalau jelas alhamdulillah. Berarti kita review dari pertemuan pertama begitu ya. Review bukan kuis ya. Ada kuis lain. Oke, kita review. Yang ini masih ingat nggak ini? Kalian tentang tentukan jarak antara masing-masing titik berikut. Masih ingat nggak? Iya, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Kalau rumus. Nah, ini. Rumus mungkin di silent dulu ya. Dong di mute. Mute, boy. Mute dong. Cindy, tolong Cindy. Cindy Natasha, di mute dulu ya Cindy. Oke, kita bisa lanjut. Jadi rumus untuk menentukan jarak itu kemarin masih ingat. Misalnya yang ini, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Maka rumusnya itu rumus PQ, masih ingat ya? Adalah akar C min C A kuadrat A kuadrat terus tambah D min B kuadrat. Tambah D min B kuadrat. B. Min B kuadrat, Pak. Tinggal kalian masukkan aja kalau misalnya soalnya seperti itu. Pertama C, C-nya adalah min 2, min 2, dikurang min 1. 1 orang. Ditambah dengan D-nya adalah 5 min kurang B. 2 5 Min 2. min 2 apa min 3? 3, Pak. Min 3. 3 Pak. oh 3 ya 3 Tiga, Pak. kuadrat Oke. Kuadrat itu ya. Maka hasilnya adalah akar Akar 5. 9 Tambah 4. tambah Udah dipakai nih kau. Akar 13, Pak. dengan 13 Pak. 13 Akar 13. Oke, gitu. Itu cara mencari jarak ya, nggak terlalu sulit kan? Bisa. Jadi ini paling nggak kalian hafal rumusnya ini ya.
Saya nggak tahu nanti tipe ujiannya seperti apa. Kalau kalian bisa hafal rumusnya kan cepat kalian bisa selesaikannya. Oke, udah. Nah, untuk menentukan domain, bisa nggak? Masih ingat nggak? Tentukan domain dari masing-masing fungsi. Kalau yang pertama itu domainnya apa? Yang A. Tiga, Pak. Domainnya berapa? Ayo, lupa nanti. Aduh. Nih, udah sampai domainnya lupa nih. Tahingga nggak sih Pak? Oke, betul. Domain, jawab ya. Jawab untuk yang bagian A. Domainnya DF itu adalah seluruh bilangan real. Jadi dari minus tahingga, atau saya tuliskan dari minus tahingga sampai tahingga. Kenapa? Karena di sini semua adalah, coba lihatin, ini pangkat 3, pangkat 2, berapapun kalian masukkan bisa ya, dicari ya. Jadi domainnya itu dari minus tahingga sampai tahingga. Itu yang A. Yang B. Yang B gimana? DG kata saya tulis. DG gimana? Domain G. Domain G itu punya syarat ya. 0, tahingga. Ada Tidak boleh sama dengan min dalam akarnya, Pak. X lebih dari lebih dari 0. X plus 3 harus lebih besar sama dengan 0. 0. Nah, Oh. 2X lebih besar sama dengan min 3. 3. X sama dengan min 3 per 3/2. 2. Sehingga domain G-nya itu apa? 3/2 sampai tahingga. Min 3/2 sampai tahingga. Begitu ya? Bisa kan? Siapa? Yang C. Yang C gimana? Yang C. HX sama dengan 3X min 1 per 5X. Jadi, gimana itu? 5x DH tidak sama dengan 0. 5x tidak sama dengan 0. Syarat, lagi-lagi ini ada syarat. Syarat 5x tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. X itu tidak boleh sama dengan 0. Ya enggak? Berarti yang tidak boleh itu hanya 0 saja. Sehingga DH itu dari berapa? Dari berapa Minus DH domainnya? tahingga. Min tahingga Min tahingga sampai 0. Dan atau 0 dari sampai tahingga. 0 sampai tahingga. 3. Oke, gitu ya. Terus D, yang D itu adalah KX. KX-nya sama dengan 2X per akar X min 3. Kalau kita lihat dari situ, berarti domain K, DK gitu ya. Itu seperti apa? Itu ada syaratnya juga itu ya. Syarat pertama, kita lihat di akar. Akar gitu. Untuk akar seperti apa? Tidak boleh sama dengan min. X lebih besar. Sama dengan 0 gitu ya. Iya, Pak. Yang akar, kita buat dulu X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan min 3. tidak boleh sama dengan 3. 3. 3, Pak. Syarat kedua apa itu? Tentang menyebut ya. Akar 3 min X min 3 tidak boleh sama dengan 0, begitu kan? Sorry, yang akar ini bukan tidak boleh sama dengan 0. Ini harusnya lebih besar sama dengan 0.
Berarti X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini akar ya. Kalau akar itu kan yang tidak boleh 0, tapi lebih besar sama dengan 0 boleh kan ya. Kurang dari 0 yang nggak boleh. Akar negatif yang tidak boleh, sorry. Akar negatif yang tidak boleh. Kalau 0 boleh saja gitu ya. Kalau akar negatif yang tidak boleh. Nah, kalau penyebut itu akar X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita lanjutkan. X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Ini kita ambil dari dalamnya supaya akarnya itu tidak 0. Berarti X min 3-nya juga tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. X tidak boleh sama dengan 3. Berarti kita lihat di sini X itu lebih besar sama dengan 3. Tapi syarat keduanya X itu tidak boleh sama dengan 3. Sehingga DK-nya berapa? Domain K. Domain K-nya berapa? Ayo, syarat pertama, X itu harus lebih besar sama dengan 3. Syarat kedua, X itu tidak boleh 3. Maka domain K-nya berapa? Tahingga. Kok tahingga benar? Tahingga batas atas. Batas bawahnya berapa? Min tahingga. Min tahingga koma 3 atau tahingga koma 3, Pak. Gini, kalau masih bingung, 3 sampai Nah, tahingga. 3 sampai tahingga, Pak. gambarkan dulu garis bilangan. Ya. Garis bilangan syarat pertama yaitu X, ini kan 3 gitu ya. X itu lebih besar sama dengan 3, berarti dari sini. Ini bulat penuh ya. Aduh, ini kemana? Sebentar, saya kasih warna lain. Nah, ke sana. Itu syarat pertama. Dari 3 sampai tahingga. Syarat kedua, X itu tidak boleh sama dengan 3. Berarti dibuletin di 3. Syarat pertama tuh area ini. Syarat kedua itu tidak boleh ini. Sehingga DK itu adalah berapa tadi? Ada yang benar nyebutin? Min tahingga koma 3 atau 3 sampai tahingga, Pak. 3 sampai tahingga, Pak. 3 sampai tahingga. Apa ini? Enggak hilang. 3 sampai tahingga. 3-nya tidak masuk. Kurung buka, bukan kurung biasa, bukan kurung siku ya. Karena ini tidak termasuk 3-nya, makanya saya bulat kosong. Dan yang lain itu adalah dari 3 sampai ke tahingga gitu ya. Enggak ada hubungannya dengan minus tahingga sampai 3, enggak. Karena ini tidak masuk ke garis bilangan kalau kalian masukkan garis bilangan gitu ya. Garis bilangan. Oke, kalau ada soal tentang domain bisa ya. Jangan nanti nggak bisa nih, kita udah bahas. Ini R ini kayak tanda tangan saya nih, saya ganti aja. Seluruh bilangan real. Itu aja lah. Pak izin bertanya. Oke. Yang A itu Silakan. langsung jawab minta hingga sampai tahingga, Pak ya? Yang A. Iya, Pak. Iya, betul. Kenapa? Karena semua domain bisa dimasukkan itu ya. Nggak ada masalah. Kalian masukkan dari minta hingga sampai tahingga itu ada nilainya kan? Bisa kan? Pak izin bertanya, Pak. Makanya itu ya Kan ada yang pakai kurung siku itu, Pak. Itu gimana ya, Pak? kurung siku. Iya. Kurung siku dengan kurung biasa. Oke, kita bahas lagi deh. Kurung siku itu artinya kalau misalnya dalam sebuah garis bilangan, kurung siku itu adalah bulat isi. Penuh. Aduh, ini kenapa ini pen saya? Agak masalah dikit nih pen. Aduh. Nah, gitulah ya. Nah, bulat isi ini kurung siku. Kalau bulat kosong itu kurung biasa. Bedanya kurung siku dan kurung biasa, kalau kurung siku itu
mengikuti area itu, misalnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu ya. Sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, ini. Kalau kurung biasa itu cuman lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Gitu. Kalau tak hingga, kenapa kok tak hingga kurung biasa? Karena kita nggak akan pernah sampai kata tak hingga gitu ya. Kalian paksain terus ya tetap aja masih ada tak hingga gitu ya. Nggak akan pernah kita mencapai tak hingga. Jadi nggak pernah itu tak hingga itu sama dengan tak hingga. Gitu ya. Tak hingga itu tidak pernah sampai sama dengan tak hingga. Adanya mendekati tak hingga. Tapi tidak sampai tak hingga. Ya seperti limit lah ya. Nah, itu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya? Ingat kalau ada pertanyaan tentang domain harus bisa. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Yang C itu kan 3X min 1 per 5X ya. Berarti kalau mau nyari domainnya itu kita pakai yang bawahnya aja ya, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, betul. Domain itu kan cuma menentukan aja nih bisa dipakainya area berapa sampai berapa sih begitu ya. Maksudnya angka yang bisa kita asal gitu loh. Angka yang kita mau masukkan itu berapa sih gitu. Jadi supaya itu bisa dikalkulasi, bisa diselesaikan, maka daerah asalnya atau domainnya kita gunakan yang misalnya yang C gitu ya. Dari min tak hingga sampai 0 atau dari 0 sampai tak hingga begitu ya. Kalau misalnya kita masukkan 0 nggak jadi gitu ya, nggak ketemu hasilnya gitu. Itu fungsinya domain. Jadi mencari daerah asal supaya kita bisa selesaikan gitu ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak, untuk yang akar X kurang 3 tadi kan Pak, itu ada 2 yang tidak sama dengan 0 dengan besar sama dengan 0. Apakah itu khusus yang untuk kurang itu Pak? Yang untuk nomor D ya? Iya Pak. Yang D itu, jadi ada 2 syarat. Syarat itu pertama kan akar. Akar kan, untuk akar itu dia tidak boleh kurang dari 0. Tapi sama dengan 0 sampai di atas 0 boleh itu akar. Syaratnya itu lebih besar sama dengan 0. Maka kita masukkan syarat pertama. Syarat keduanya karena ini bentuknya adalah rasional begini kan. Penyebut itu tidak boleh 0 gitu ya. Jadi akar X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka nanti ketemunya ini. Dari 2 syarat itu, syarat pertama, X diketahui X itu lebih besar sama dengan 3 dan X tidak boleh sama dengan 3. Kita gabungkan kedua syarat itu, ketemulah. Berarti domainnya itu dari dari 3 sampai tak hingga. Tapi 3-nya itu tidak termasuk. Begitu ya. Jadi ketemulah domain ini. Itu penggabungan, makanya perlu kita gambarkan garis bilangan supaya kalian tidak bingung. Jadi kita gambarkan seperti ini, tapi yang area 3-nya itu tidak bulat isi, tapi bulat kosong. Iya Pak. Itu ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, domain saya rasa tidak terlalu sulit. Asalkan kalian misalnya mengerjakannya dengan apa ya? Dengan teliti gitu ya. Pasti bisa gitu. Kalau bingung kalian gambarkan. Gambarkan lagi seperti yang saya pernah jelaskan dulu di slide awal itu ya. Saya gambarkan dulu grafiknya gitu ya. Nanti posisinya itu di mana. Biasanya kalau domain tidak akan menjadi masalah. Biasanya yang akan mungkin bingung itu nanti di ring, daerah hasil. Kalau domainnya kan daerah asal gitu ya. Kalau ringnya itu daerah hasil. Nah, nanti di daerah hasil mungkin ada yang banyak bingung nih gitu ya. Misalkan cari fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Maka domainnya itu kan dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini df. Nah, kalau ringnya gimana? Ringnya ya nggak bisa gini. Kalau ringnya berarti dari mana? RF-nya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? RF-nya gimana itu? RF daerah hasil itu ya. Ketika kalian masukkan nilainya, semua masukkan nilainya. Misalnya kalian masukkan 0. Hasilnya berapa? 0.
Kalian masukkan min 1, hasilnya berapa? 1. Kalian masukkan min 2, hasilnya min 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 4 dan seterusnya. Kalian masukkan angka negatif, hasilnya positif, positif, positif. Jadi ring itu adalah daerah hasil. Ketika kalian masukkan nilainya ke sini, maka yang terjadi itu paling kecil itu dari 0 sampai tahingga. Gitu. Enggak lagi minus tahingga sampai tahingga karena daerah hasilnya enggak ada tuh minus tahingga sampai tahingga. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, ini ya, yang ini contoh. Kalau kalian bingung, kalian bisa gambarkan ke dalam sebuah grafik. Nah, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Y, Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Nah, daerah DF-nya, domainnya itu seluruh bilangan real, semua masuk. Nah, untuk ringnya itu adalah daerah hasil. Daerah hasil adalah di sini. Ini adalah RF-nya. Tidak mungkin dia hasilnya minus karena dari 0. Ini dari 0 sampai dengan tahingga. Itu contohnya ya, menentukan ring. Gitu kalau ring. Ini kalau domain harusnya tidak akan menjadi masalah. Ini contoh menentukan ring dan domain. Itu ya, nanti baca lagi. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Pak, jadi kalau misalnya domain yang pakai yang fx, gx itu kan Pak, kadang kan ada yang f komposisi gx. Itu gimana ya Pak untuk mencari domainnya? Caranya sama, seperti ini juga, tapi nanti ketika mengkomposisikannya, gunakan rumus yang sudah ada. Aduh, bersin. Itu ya, jadi sama sebenarnya. Nanti kalian bisa lihat lagi. Kebetulan saya kira nggak terlalu sulit yang itu, jadi itu saya lewati yang tentang komposisi, fungsi komposisi. Jadi itu sebenarnya sama, tinggal nanti siapa yang mengkomposisikan siapa, misalnya F komposisi G, G komposisi F. Artinya di dalam komponen F itu ada G-nya, di dalam komponen G itu ada F-nya, itu sama. Itu tinggal kalian lihat di rumusnya, kan itu ada di slide ya, atau di modul. Nah, untuk mencari domainnya sama gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Tapi intinya seperti inilah gitu ya, secara basicnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Makasih ya, Pak. Yuk. Kita lanjut untuk yang berikutnya adalah tentukan ya. Lupa. Tahu, Pak. Misalnya ini. Derajatnya berapa itu? 3, Pak. 3, Pak. Berapa? 3, Pak. 3. Komposisian utama. 3, Pak. 3. Contoh 6. 6, Pak. Oke, udahlah ini nggak usah dibahas, bisa ya. Nah, limit. Sekarang kita bahas limit. Jadi saya kemarin waktu terakhir ketemu tuh 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan dengan Bu Dian gitu ya. Jadi kita bahas. Nggak bisa. Nah, untuk limit ini gimana nih limit? Masih bisa kan? Min 2. Limit yang 0. Kita bahas aja Pak sebagian Pak. Gimana? Substitusi. Kita bahas aja Pak. Masukin aja nilai X-nya, Pak. Tinggal substitusikan saja satu ya. Enggak jadi masalah ya, udah lewat ya. Bisa. Ini hasilnya berapa? 2. Minus 2. Min 2. Min 2. Min 2, Pak. Min 2 kan? Yang B. Yang B itu substitusi juga kan? Min setengah. Iya enggak? Min setengah deh, min setengah. Difaktorin dulu. Difaktorin dulu. Hingga. Oh kan? Min 9. Masih ada yang belum bisa ini ternyata. Nampak. Ya, ini difaktorkan dulu berarti ya, dibuat. Ini yang C, saya bahas dari yang C. Min 6. Limit 6. X 7 Min 6. 3 gitu ya. Tolong dimut.
X menuju min 3 gitu. Nah, ini kalian lihat. Ini ada X kuadrat min 9 per X plus 3. Jadi buat difaktorkan buat supaya ini X min 3, X plus 3-nya hilang. Jadi bisa kalian buat limit X menuju min 3. Ini X plus 3. X min 3. X min gitu 3. ya. Ini X plus. Ini coret gitu ya. Hasilnya adalah masukkan baru min 6. Min 6. Ya, saya. Tuh, jadi jangan langsung substitusi kalau nomor 3. Ketika langsung substitusi hasilnya berapa itu? 0 per 0 ya? 0. Iya, 0 per 0. Iya, 0 per Tentu 0. ya. Iya, Pak. Itu ada namanya bentuk Iya, tak Pak. 0 per 0, tahingga per tahingga. Terus ada lagi berapa ya? Dan seterusnya lah. Nah, itu contoh. Itu bentuk tak tentu, bukan seperti itu. Jadi kita harus selesaikan menggunakan ini gitu ya. Kalau pakai Sebenarnya 0 kalau mau ngeceknya Pak. mudahnya tinggal. Kenapa? Kalau pakai 0 per 0 nggak boleh ya Pak? Sebenarnya kalau mau diturunin lagi Pak. Iya, itu kan aturannya untuk bentuk tak tentu kan. Ini kita belajar limit ya. Kalau ditanyakan limit ya gunakan cara menyelesaikan limit. Kalau misalnya kalian turunkan sekali gitu ya, jadi 2x tinggal substitusi ketemu hasilnya min 6 kan? Ya enggak? Tapi kan itu Ya, Pak. materi lain, itu bentuk tak tentu. Ini limit. Jadi kalau materi limit, selesaikannya gunakan cara limit. Gitu ya. Kalau misalnya dengan mudah kan itu sebenarnya untuk ngecek aja gitu ya. Oh ini benar nggak sih jawabannya? Tinggal turunin sekali aja gitu 2x gitu ya. 2x, yang lainnya kan habis ya. 2x per 1, berarti ketemu tuh hasilnya. Langsung min 6 gitu ya kalau kalian substitusi. Itu menggunakan bentuk tak tentu, itu penyelesaian bentuk tak tentu ya. Oke, ada lagi yang D. 1. Nah, D adalah hasilnya 1. Benar, 1. Kenapa 1? Ya kita Bagi pangkat tertinggi, Pak. ya, Bagi pangkat tertinggi, Pak. kalau limit tahingga seperti ini, limit menuju tahingga, maka yang terbaik menyelesaikan adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi langsung kita bagi dengan pangkat tertinggi. X kuadrat per X kuadrat min 4X per X kuadrat plus 2 per X kuadrat gitu ya. X per X kuadrat plus 2 per X kuadrat. Ini habis X-nya kan ya. Ini tinggal 1. Yang ini X. Nah, tinggal dimasukkan. Kalau tahingga sesuatu bagi tahingga itu 0. Berarti nanti hasilnya 0, 0 semua nih. Ini 0, 0, 0, 0. Jadi ini sama dengan 1. Satunya dari situ. Gitu ya. Yang E, kalau yang E langsung aja ini ya, secara kasat mata, bukan secara kasat mata, secara pandangan langsung ketemu nih. 3 per Berapa? 3 per 5. 5, Pak. 3 per 5 gitu ya. Caranya seperti ini, dengan cara yang sama seperti D, dengan cara yang sama dengan D, didapatkan 3 per 5. Itu ya. Pak mau nanya Pak. Ya. Itu yang atas Dibagi bukannya pangkat 1 per 0 Pak jadinya. Ya Pak, Berarti tahingga. jadinya tahingga. Tahingga. Ini tahingga Pak. Soalnya pangkat atasnya yang Iya, Pak. kan yang atas 1 yang Hasilnya bawah berapa? tahingga. Pak. Tahingga, Pak, 1 bagi 0. Hasilnya adalah ini 0. Oke, yang ini berapa? 0 per 0 ya? 1 per 0 ya? 1 per 0 ya Pak. 1 per 0 Pak. Oke, berarti hasilnya berapa? Tahingga Pak. Oke, gitu ya. Dengan yang cara yang sama dengan D didapatkan 3 per 5 dibagi dengan pangkat tertinggi.
tertinggi, gitu ya. Oke. Ada terus kita lanjut lagi. Sudah. Yang F. Yang F gimana yang F? Hasilnya 3, Pak. Hasilnya yang F adalah gimana? 3, Pak. 3, Pak. 3. Kok bisa 3? 3/5. Yang F. Yang F itu adalah yang bisa dibagi pangkat tertinggi adalah yang menuju tak hingga begini ya. Lainnya kalian selesaikan. Kalian masukkan ini 2. 2 dimasukkan adalah berapa hasilnya? Tak hingga nggak, Pak? Tak hingga hasilnya. Tak hingga itu ada petunjuknya. X menuju Minus tak 2 hingga. dari arah kiri. Minus tak Artinya hingga. minus tak hingga ya? Iya. Minus tak hingga, Pak. Iya. Minus tak hingga atau positif tak hingga? Minus. 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 Kenapa minus tak hingga? Karena dia dari kiri, Pak. Oke, karena dari kiri. Kita lihat ya. Dari kiri itu 3x plus 2 per x min 2. Kalau kita masukkan ke sini, ini hasilnya tak hingga karena ini adalah 0 kan. Sesuatu bagi 0 hasilnya tak hingga. Ini tak hingga. Pertanyaannya adalah, ini minus tak hingga atau plus tak hingga? Kalau kita lihat di sini, karena ini ditinjau dari kiri gitu ya. Ini 2, kebalik. Bukan di sini 2. 2 tuh di sini misalnya. Maka ditinjau dari kiri itu dari sebelah sini kan kita meninjaunya. Nah, meninjau dari arah sebelah situ, maka enggak sampai ke 2 kan? 1,9999. Kalau ini X-nya adalah 1,9999, maka hasilnya itu harusnya negatif kan? Nah, ini adalah positif. Karena X-nya ini berapapun 1,99 ditambah 2 ini hasilnya positif. Ini hasilnya negatif. Maka plus positif sama negatif hasilnya adalah negatif. Itu kenapa negatif tak hingga. Kalau ini ditinjau dari kanan, dari arah kanan, maka ini harusnya positif tak hingga. Kenapa positif tak hingga? Karena yang di bawahnya itu 2 lebih kan? 2,00000001. Jadi hasilnya positif. Kalau ini ditinjau dari kiri itu 1,99999 dan seterusnya. Jadi kalau dikurangin itu hasilnya negatif. Itulah kenapa yang satu itu hasilnya adalah negatif tak hingga. Bisa ya? Limit nggak sulit lah. Oke, kita udah limit. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan nih. Tentukan nilai A agar F continue di X sama dengan min 1. Jika Fx-nya itu X kuadrat plus 2, X-nya lebih besar dari min 1. X plus 2, plus A, X-nya itu kurang dari min 1. Oke, ini continue ya. Jadi kita bahas tentang continue. Oke, syarat continue. Syarat continue itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Ada, gitu ya. Ada nilainya. Terus ada 3 syarat continue. Syarat kedua apa? Nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Oke ya. Limit X menuju C itu Fx nilai limitnya ada. Jadi nilai limitnya ada, lalu limit X menuju C dari arah kanan, Fx sama dengan limit X menuju C dari arah kiri, Fx
itu sama hasilnya, sama dengan L gitu ya. Pertama limitnya ada, terus dia limit itu kita tinjau dari arah kiri sama, kita tinjau dari arah kanan juga sama. Hasilnya adalah L. Yang ketiga, syarat yang ketiga, FC atau limitnya, limit X menuju C, Fx. Jadi ini FC ini sama dengan ini, gitu ya. Terakhir syaratnya itu ini sama dengan ini. Jadi 1 sama dengan 2. FC sama dengan limit X menuju C yang ini, gitu ya. Tuh, syarat kontinu. Oke, ini pertanyaannya supaya kontinu berapakah nilai A gitu ya. Oke. Oke, bisa ya. Supaya kontinu berapakah nilai A? Pertama kita selesaikan dulu. Syarat pertama kita cek. Jawab. Syarat pertama. Apakah FC sama dengan ada gitu ya? Atau fungsinya ada nih. Kalau fungsinya kita cek dulu satu persatu. Kita masukkan. Pertama di F-1 kita masukkan. Ada nggak sih hasilnya? -1 kuadrat plus 2. Sama dengan berapa itu? 3, Pak. 3. Ada hasilnya? Ini ada. Limit ada. Kita coba yang berikutnya. Syarat kedua itu kita limit. Limit X menuju -1 dari arah kanan. X kuadrat plus 2. Ini kalau kita langsung masukkan hasilnya sama 3. Terus kita cek dari arah kiri. Limit X menuju 1 dari arah kiri -1. Sorry, -1 dari arah kiri. Berapa ini nilainya? 3 juga, Pak. Berapa? Kok 3? Dari arah kiri loh. Oh, -3 ya, Pak. A-1 bukan, Pak. 1 plus Ayo. A. Bukan. Masih A-1 bukan? A-1. Nah, itu yang ya. X plus A. Coba ini loh, nih. Coba lihat ininya. Soalnya tuh. Jadi kalau kita ada garis gitu ya. X kuadrat plus 2 anggapannya lah ya. Anggapannya begini, begitu ya. Cuman kita mungkin ambillah simpelnya aja. Garis, maka -1 tuh di sebelah sini. Misalkan -1 sebelah sini. Yang 1 itu kita tinjau dari arah kiri itu adalah X plus A. Yang dari arah kanan itu adalah X kuadrat plus 2 gitu ya. Karena ini lebih besar sama dengan -1, yang 1 kurang dari -1. Jadi begitu ya. Sama dengan berapa ini? Kita belum tahu kan? Berarti kita masukkan langsung. Sama dengan -1 plus A. -1 plus A gitu ya. Atau A-1 sama. Oke, kita sudah dapat. Pertanyaannya itu berapa sih A supaya dia itu kontinu kan gitu. Syarat kontinu tadi itu. Limit kanan sama dengan limit kiri. Gitu ya. Baru kita selesaikan. Jadi F-1 sama dengan limit X menuju -1 dari arah kiri, Fx sama dengan limit X menuju -1 dari arah kanan, Fx. Itu syarat yang nomor 3 itu ya. Jadi kita lihat hasilnya ini adalah 3. 3 sama dengan yang dari arah kiri. Dari arah kirinya kita lihat adalah
Min 1 Ini kan? tambah 4. Min 1 plus A. Min 1 plus 4. Jadi langsung aja kita cari plus A, bukan 4 ya, sorry. Plus A. Jadi A sama dengan 4. 4, Pak. Oke, itu jawabannya. Nggak sulit, jadi itulah kira-kira seperti itu. Yang perlu diingat adalah syaratnya. Syarat kontinu itu ada 3 itu ya. Limitnya ada, terus dia harus sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Ya, Itu maksudnya dari kiri sama dari kanan itu gimana ya, Pak? ini dari kiri. Dari kiri. Ini dari kanan. Itu ya. Iya, maksudnya itu min 1 plus A itu dapat dari mana ya, Pak? Oh, min 1 plus A. Min 1 plus A itu kita ambilkan ini. X-nya kan min 1. Nah. A-nya kan ini. Ya udah tinggal masukkan saja. Oh, iya. Oh, iya, Pak. Oh, itu yang kedua ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Beda ya. Nanti Maaf, tulisannya Pak, memang jelek. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Jika kalau kontinu itu ada 3, ini kan contohnya 2 Pak. Kalau misalkan 3, caranya kurang lebih sama seperti ini ya Pak. gimana? Kontinu Kan ada di Oh iya. Tinggal disesuaikan saja nanti. Tapi intinya seperti ini. Itu baik, ya. Pak. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sambil pelan-pelan kita maju. Kalian. Nah. Tentukan turunan pertama. Wah, ini mudah lah ini ya. Bisa ini. Nomor 1. Langsung ketemu ini. F aksen X sama dengan berapa itu? 6x kuadrat. 6x kuadrat dikurang x kuadrat X tambah 7. 6x kuadrat minus berapa? X tambah X 7 tambah 7. Nah, bisa ya. Nah, yang B. Kalau yang B gimana? Itu bentuk dari rasional. Harus ingat juga ada rumusnya itu, rasional. Kalau bentuk rasional itu berarti harus ingat. Kita misalkan dulu ini U, ini V gitu ya. U aksen V. U aksen V minus V aksen U. Aksen U. Per V kuadrat. Per U kali V kuadrat. ya, gitu ya. U aksen, U aksennya apa itu? Berarti yang atas. 1 Kali dengan V. V-nya 2 2X tambah 3 minus U-nya berapa? X plus X kurang 5 tambah dengan 2 Kali 2. dibagi dengan 2X plus 3 kuadrat begitu ya. Sama dengan kalau kalian lanjutkan lagi itu ya 13 2X plus 3 kuadrat. Ini bisa kalian jabarkan gitu ya, silakan. Nah, tuh. Ini F aksen X, sorry, ini harusnya ditulis. Ini B, F aksen X sama dengan gitu. Yang ke C. F aksen X yang C seperti apa tuh? 15 2x plus 2 kuadrat. 2x. Hasil akhirnya. 30 dikali 2x tambah x kuadrat tambah 14 Pak. Oke, teman-teman. Ini hasilnya itu adalah dikali 2x 30x. 30, 2x plus x kuadrat 14. itu ada yang kaget ya ternyata. Gimana? Masih belum. Pak mau nanya.
Yang dikurungnya nggak diturunin ya, Pak? Boleh diturunin. 60X. Bukannya 30X tambah 30. Oke, gini. Plus 30 Oke. X. Jadi pertama itu ini ya, aduh ini berarti belum banyak yang bingung nih. Yang pertama 15-nya turunin dulu ya. 15. Turunkan dulu luarnya secara garis besar. Baru turunkan dalamnya, begitu ya. Turunkan luarnya adalah 15 2x plus x kuadrat pangkat 14. Gitu ya. 14. Kali ddx turunan dari dalamnya. Dalamnya apa? 2x plus Kuadrat. x X kuadrat. X Ada yang kuadrat ketinggalan apa tadi. Ada yang ketinggalan yang Plus tadi. 2. ada ketinggalan ya? Iya Pak, ketinggalan. Iya, Oke, berarti ini bisa jadi salah ini. Kita Iya lihat. Pak. Jadi x kuadrat 2. X kuadrat. Nah, ya. Iya, benar-benar ada yang ketinggalan ya. Sorry. Jadi turunan dari ini apa ini? 2 plus 2X. 2 tambah 2X. Plus 2X. 2 plus 2x. 15 2x plus x kuadrat pangkat 14 dikali dengan 2x Plus. Nah. 2, Pak. 2. Nah, baru dikalikan. Udah ini hasilnya ini. Sorry, tadi ada yang ketinggalan. Sangka saya itu 2. Oke, apa ya? Betul 30. Bukan 30. Mohon maaf, Pak. Yang 2X ya. itu kan turunannya 2, Pak. Iya, itu cuma Kenapa? dibedain doang itu, cuma dibalik. Dibalik. Cuma dibalik itu, cuma dibalik. Gitu ya, bisa ya. Jadi turunkan dulu bagian luar, baru turunkan bagian dalamnya. Jadi 2x plus 2 kali 15, lalu 2x plus x kuadrat pangkat 14 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, harusnya turunan nggak ada masalah. Tadi sangkanya ternyata begitu ya. Kalau misalnya ini saya tuliskan berbeda lagi, misalkan fx sama dengan 2x plus pangkat 15, baru ini benar hasilnya. 15 2x plus 2 pangkat 14 dikali ddx dari ini, itu adalah 2. Berarti 30 gitu ya. Sorry. 30 2x plus 2 pangkat 14. Bisa kayak gitu ya. Atau seperti ini juga. Ini yang C, tapi ini contoh yang lain. Oke. Nah, ini adalah turunan berikutnya, turunan implisit. Bisa ya turunan implisit, masih ingat? Bisa Pak. Masih ingat, Pak. Oke. Masih ingat ya? Untuk yang soal seperti ini. Jadi tentukan dy dx. Jadi kalau turunan implisit itu biasanya dy dx gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Tentukan turunan atau dy dx dari persamaan berikut gitu ya. Kita lihat pertama, kita turunkan dulu. D dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan d dx dari 2x plus 5. Itu ya. Lalu kita turunkan. Ini x berarti di bagian awal 2x plus ddx dari y kuadrat. Hasilnya gimana? Ini turunan implisit. ddx dari y kuadrat. 2y. Itu 2y. 2y. 2y sama Iya per dx. Y per dx. per dx. Bukan per ya. Ini bukan dy pembagian. dx, Pak. dy dx. Nah, ddx, dy dx gitu. Bukan d per dx, bukan. Kita bahasanya ddx, dy dx, dan seterusnya. Itu ya. Dan yang berikutnya, ddx dari 2x. Berarti berapa itu? 2 dx. 2 Plus 0. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Udah. Ini langsung kita pindah ruas. 2y dy dx sama dengan 2. dy dx sama dengan berapa itu?
2 min Baliknya 2 min 2x 2y. 2x per 2x per 2y. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa ya. Jadi kalau ada soal turunan implisit harusnya nggak lama mikirnya ya. Cepat. Karena mudah. Yang mungkin agak ribet nanti belakang. Oke. Nah, berikutnya nih. Ini sama nih soal dengan turunan implisit tapi lebih kompleks sedikit. Gitu ya. Coba. Gimana ini? Apa teh sendinya? Yang pertama, sama dengan yang tadi, kita turunkan dulu. Kita buat. DDX dari 2y kuadrat min 3xy. Sama dengan DDX min 2y. Gitu ya. Lalu yang pertama, kita langsung turunkan DDX dari 2y kuadrat. Berarti berapa itu? 4y dy. Nah, berikutnya nih, DDX dari 3xy. Gimana itu? Berapa hasilnya? Karena dia bentuk perkalian, ada perkalian x dan y, kita pisahkan di sini. D, oke, warna berbeda aja. DX dari 3xy gitu ya. Maka kita gunakan prinsip perkalian ya. Turunan dari perkalian itu ada kali U kali V gitu ya. Masih ingat ya? U aksen V ditambah dengan U V aksen. U V aksen. Ini U-nya X, V-nya Y gitu ya. Kalau misalkan satu U adalah 3x gitu ya. U aksen sama dengan berapa? 3. 3. V sama dengan Y. V aksen sama dengan Satu. Satu saja? DDX. V sama dengan Y. V aksen sama dengan 1 dy dx. Gitu ya. Bisa ya. Lalu kalau kita mau selesaikan berarti DDX dari 3xy itu sama dengan DDX dari 3xy sama dengan, kita masukkan U aksennya 3 kali V, V-nya itu adalah dy dx ditambah dengan U-nya berapa? U-nya 3x dikali dengan bukunya itu 3x Pak. Kenapa? Itu kan U aksen kali V, Pak. P-nya bukannya Y, Pak. Iya, Pak. Y. Oke. Salah yang berarti yang sini ya. Aduh. Ini ditambah dengan U-nya adalah 3x dy dx. Gitu, betul apa salah itu? Benar, Pak. Nah, kembali ke sini. Jadi ddx dari 3xy itu adalah 3y ditambah 3x dy dx. Gitu ya. 3 dan 3 terus. 3 banyak nih. 3y plus 3x dy dx. Oke. Lalu kemana lagi nih? Sama dengan berapa ini? Hasilnya berapa? dy dx min 2. 2y minus min. Kok ini jadi harusnya gambarnya ini adalah min 2 dy dx. Oke.
Nah, baru ini kita keluarkan minus, jadi ini plus minus gitu ya. 4Y dy dx minus 3y minus 3x dy dx sama dengan minus 2 dy dx. Yang ada dy dx-nya kita pindahkan ruas, yang tidak ada kita pindahkan ruas sebelah kanan. Jadi 4y dy dx minus 3x dy dx plus 2 dy dx sama dengan 3y. Itu ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Yang ini dy dx kita pisahkan, berarti 4y dikurang 3x ditambah 2 kali dengan dy dx sama dengan 3y, gitu ya. Lalu dy dx-nya kita bisa dengan mudah dapat 3y dibagi dengan 4y minus 3x plus 2. Oke? Pak mau nanya. Oke. Itu yang 3xy itu yang punya dy dx-nya kenapa yang x-nya Pak bukan yang y? Gimana? Soalnya kan saya kemarin tutor katanya yang punya dy dx itu kalau yang punya variabelnya itu y. Nah, kalau di 3xy ini kenapa malah x-nya yang punya dy dx? Itu bukan x yang punya dy dx. Jadi karena itu dalam satu tempat tuh ada dua variabel x dan y, maka sebenarnya variabel itu punyanya dy gitu ya. Oh. Karena kan itu satu tempat tuh ada dua x y kan ya. Iya. Makanya kita pisah seperti itu caranya. Itu kalau misalnya dalam satu tempat itu ada x y-nya. Kecuali kalau x saja atau y saja, maka kalau y saja langsung dy dx. Gitu. Kalau x langsung diturunkan. Gitu. Tapi kalau ada variabel kita gunakan cara yang ini, yang merah ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya buat yang ini bisa. Ada lagi? Cukup? Catat bentar ya Pak. Dicatat. Oke, silakan. Kenapa dicatat? Kenapa nggak difoto saja gitu? Saya foto bentar, Pak. Atau mungkin nanti kan saya bagikan ya. Di Google Classroom saya bagikan ini. Boleh Pak, boleh. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kasih semuanya Baik, ya. Pak, baik, Pak. Nanti. Ya, Baik Pak. Pak. Baik Pak. Jadi nggak usah takut lah. Ini saya kasih semua yang saya punya ini ya. Kalian butuh apa kecuali kunci jawaban nanti UTS saya nggak punya gitu ya. Yang lain bisa kalian minta. Oke. Berikutnya. Nah, kita masuk ke minimum nih ya. Jika fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat, tentukan nilai minimum dari fungsi tersebut jika x berada pada interval 1 min 1,1. Ini maksimum minimum. Ini bab maksimum minimum. Kalau tadi turunan. Ini kita masuk ke maksimum minimum. Sorry, ini kenapa ini? Kita membahas tentang maksimum minimum. Jadi untuk maksimum minimum itu mencari titik kritis itu ada beberapa ya. Titik kritis dari maksimum minimum. Titik kritis itu ada beberapa. Yang pertama adalah ujung-ujung interval. Yang kedua, stasioner. Ketika F absen, C itu sama dengan 0.
Jadi mencari stasioner itu kita buat nih F aksennya turunannya itu sama dengan 0. Yang kedua singular. Yang ketiga singular, sorry. Yang ketiga ini yang untuk singular itu jarang ya. Cuman yang pasti itu biasanya ujung-ujung interval dan stasioner itu mencari titik kritis. Nah, dari sini kita bisa cari nih. Yang pertama kita tentukan dulu titik kritis. Titik kritis. Titik kritis dari bentuk yang ini, dari soal ini, yang pertama kita cari dari ujung-ujung interval. Artinya titik kritisnya berapa? Min 1 dan 1. Min 1 dan 1. Oke. Min 1,1 ini. Langsung ketemu. Sudah. Yang kedua stasioner. Stasioner. Ini tulisannya nggak bagus nih. Untuk stasioner berarti turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan dari sini. Berarti F aksen X itu sama dengan 3x kuadrat min kurang 2x. Oke gitu ya. Oke. Jadi 3x kuadrat min 2x sama dengan 0. Nah, kita buat supaya dia menjadi stasioner. Setelah itu kita keluarkan x-nya. X keluarkan 3x min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Lalu dari sini kita dapat titik kritisnya x sama dengan 0 dan 3x min 2 sama dengan 0. Itu ya. X sama dengan 2/3. Jadi dari sini kita dapat titik-titik kritis. Sehingga titik kritis itu dari min 1, 0, 1, 2/3 gitu ya. Oke ya, ini titik kritisnya. Oke, sampai sini. Bisa? Jadi titik kritisnya ini. Urutannya harusnya 2/3 baru 1 dulu. 2/3 terus 1. Ini ada titik kritisnya, kita ada 4 titik kritis. Baru untuk mencari maksimum minimum, kita masukkan ke fungsi yang pertama. Fungsinya itu adalah x pangkat 3 min 2. X kuadrat. Jadi kita cek maksimum minimum. Cek maksimum minimum. Untuk cek maksimum minimum kita masukkan F. Ketika F sama dengan min 1. Berarti kita masukkan min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah min minus 2. 2. Gitu ya. Min 1 plus min 1 jadi min 2. Terus kita masukkan ketika F-nya sama dengan 0. Hasilnya berapa? 0 ya. Kita masukkan F-nya dengan 23. Sama dengan, kalian masukkan saja 2/3 pangkat 3 minus 2/3 pangkat 2. Sama dengan minus ini harusnya. Minus 4/27. Terus ada lagi terakhir. Adalah F-nya ketika dia 1. 1 min 1. Ya, hasilnya langsung 0. Jadi maksimum ada di mana ini? 0 dan 1. 0, Pak. 0. Ini adalah maksimum. Ini min 2 itu adalah
minimum. Jadi sehingga nanti kesimpulannya kalian buatkan begitu ya. Sehingga ini saya buat. Sehingga maksimum sama dengan 0 ketika F adalah 0 dan 1. Minimum sama dengan min 2 ketika F sama dengan min 1. Oke, itu maksimum minimum. Dah, bisa ya. Jadi yang paling penting di maksimum minimum itu adalah menentukan titik kritis. Titik kritis ditentukan dengan mencari ujung-ujung interval, langsung ketemu. Biasanya interval langsung dikasih. Yang kedua adalah stasionernya. Dari stasioner itu apa? Turunan pertama sama dengan 0. Gitu ya. Fungsinya apa yang dicari? Nah, itu dibuat sama dengan 0. Oke ya, bisa ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Yang nyari ini nih yang maksimum minimum. Nah, itu kan F sama dengan 1. Oh, itu kenapa 0 ya, Pak? Sorry. F sama dengan 1 kok sama dengan 0 gitu ya? Gitu pertanyaannya. Coba dimasukkan ke sini. Yang ini ya. Coba. Nih, kalian masukkan. F 1. 1 pangkat 3 minus 1 pangkat 2. Sama dengan berapa? Oh iya, kan 0, Pak. Baru nggak. Dari? Oh iya. Kayak gitu ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Baru dimasukkan ke... Oke. Ada lagi? Oke, kira-kira seperti itulah ya. Itu nggak terlalu sulit. Yang penting kalian bisa dulu menentukan titik kritis. Titik kritis yang penting ada ujung-ujung interval, terus ada stasioner. Ya. Jadi nentuin nilai maksimum sama minimum itu pakai fungsi yang pertama ya Pak, bukan pakai turunannya. Maksimum minimum, iya. Kembalikan lagi angka-angka atau nilai-nilai kritisnya ke fungsi yang pertama. Fungsi yang awal itu ya. Bukan keturunan tadi, bukan. Diturunkan itu untuk menemukan titik kritis. Gitu Baiklah ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Jangan lupa ya, kembalikan ke turunan pertama. Kebanyakan, bukan turunan pertama. Kembalikan ke fungsi yang pertama. Kebanyakan mahasiswa itu terbalik, dikembalikan ke turunannya gitu ya. Kan. Oke, kita lanjut. Nah, diberikan fungsi-fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 1. Tentukan di mana fungsi-fungsi di atas monoton naik atau monoton turun. Di mana fungsi di atas cekung ke atas atau cekung ke bawah. Di mana titik balik, di mana ekstrem lokal, minimum, dan maksimum lokal. Oke. Bisa? Kebayang? Cara menyelesaikannya? Pertama, ini kan monoton ya. Oke, sebentar. Pertama kita selesaikan dulu A. Monoton, fungsi-fungsi monoton naik atau monoton turun. Berarti kalau untuk monoton itu turunan pertama. F aksen X sama dengan turunannya 3X kuadrat min 4X plus 1. Gitu ya. Itu turunan pertamanya. Itu juga sama dengan yang tadi. Untuk mencari monoton naik atau turun kita buat juga sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0 gitu ya. Nah setelah itu kita harus cari titik-titik titik pemisahnya. Kita faktorkan gitu ya. Jadi ini 3X min 1. Ini X min 1 ya. Betul ya. X min 1, X min 1.
Oke. Ketika kita sudah memfaktorkan itu, baru kita masukkan. Jadi 3x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1/3. Yang satunya. 3. X sama dengan X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti X itu ada 1 dan 1/3. Baru kita gambarkan. Gambarnya monoton. Kalau kemonotonan itu, jangan lupa, ini jangan sampai nggak ditulis ya. Ini kalau nggak ditulis, kalau lagi keluar soal itu disalahkan. Jadi ini harus ditulis. Ini wajib tulis. Kalau nggak ada F aksen X di garis bilangan ini disalahkan. Ya. Oke, terus di sini kita buat misalnya tadi adalah 1/3, yang sini adalah 1. Monoton naik atau turun? Gimana cara carinya? Pertama, kita masukkan ke fungsinya. Coba ingat, untuk monoton naik, kita di note ya. Catatan. Jadi, monoton naik ketika aksen X lebih besar dari 0, kita sebut dengan monoton naik. Kalau F aksen X kurang dari 0, kita sebut dengan monoton turun. Monoton naik atau monoton turun, kita coba di situ, gitu ya. Coba kita cek. Ketika X sama dengan 0, kita masukkan. Hasilnya gimana? Kita masukkan ke F aksen X. F aksen X itu yang ini. Karena ini adalah ini. Negatif. Nah. Hasilnya apa? Negatif. Oke. F aksen X kurang dari itu, maka monoton Positif, Pak. positif apa negatif? Positif. Positif, Pak. Positif. Positif, Pak. Positif. Coba masukkan aja, misalkan masukkan angka 0 ke sini. 0, 0, hasilnya kan 1. Positif ya. Nah, berikutnya di sini. Oke. Ini pertama dari 0 ke 1, itu adalah monoton naik. Lalu lanjutannya dari sini kita ambil di tengah-tengah sini deh angkanya. Kira-kira berapa ya? Sini setengah. Sama dengan setengah gitu ya. Kita masukkan setengah ke situ. Hasilnya apa? Masukkan setengah ke sini. Setengah kuadrat. Benar, positif. Setengah kuadrat kali 3 minus 4 kali setengah plus 1. Hasilnya positif negatif? Hasilnya negatif, gitu ya. Hasilnya adalah negatif. Hasilnya negatif, jadi negatif, negatif. Nah, sampai sini. Udah di 1. Terus kalau kita masukkan X sama dengan 2, ini masukkan 2. Terus ini masukkan 2. 2 pangkat 2 kali 3. Dikurang 4 kali 2. Ditambah 1. Hasilnya Positif. Positif, Pak. Positif, Pak. Oke. Jadi dari sini kan sebenarnya kita sudah tahu nih minimum maksimum lokal ya. Jadi udah kelihatan nih di sini, di sini. Ini maksimum. Ini minimum. Maksimum minimum lokal gitu ya. Nah, Bari harus ada kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya sehingga untuk nomor 1 kurva naik pada
atau F naik gitu ya, nggak usah ngomong kurva naik. Karena bukan kurva F. Monoton naik pada minus hingga sampai dengan sepertiga gitu ya. Dan 1 sampai hingga gitu ya. Terus F turun dari berapa? Dari ada yang tahu? Dari 1/3 sampai 1. Sampai 1, Pak. Sampai 1/3 sampai 1. Oke, gitu kesimpulannya. Udah ketemu gitu ya. Oke, ini kita lanjut. Tapi ternyata harus ganti dulu. Pak, ya. mohon maaf mau tanya. Yuk. Sambil nanti kita Ini untuk absennya gimana ya, Pak? Untuk absennya gimana ya, Pak? Oke, sambil mungkin ada yang mau mencatat saya kirim dulu aja ya. Baik, Pak. Pak, mau nanya dong, Pak. Benar. Pak, izin tanya, Pak. Sebentar, saya anuin absen dulu ya. Saya biasanya kalau sambil ditanya sambil ngerjain sesuatu ini enggak. Nih, sebentar. Sebentar. Oke. Sebentar. TPB 4. Ini absennya banyak sekali sebutnya. Satu-satu. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Gitu ya. TPB 45. Sambil kalian mencatat, saya kirimkan ke sini. Ini yang terlihat di monitor kalian tetap yang tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya kirimkan Iya, Pak. TPB 45. Ini TPB 46. Sebentar. Event print screen. Yang 45 saya sudah kirim, ini tinggal nunggu 46. TPB 46.
TPB 46, TPB 47. Sudah ya, tinggal nanti 47. Tunggu. TPB 47. TPB 48. Ini masih ada satu soal lagi, ini belum selesai juga soalnya, nanti kita bahas satu soal lagi terus beres. TPB 48. Lama-lama sekali nih. Bentar. TPB 48, satu lagi TPB 62. Buka sidik jari untuk hapus. Lagi. Iya, coba ganti lagi jarinya. Coba lagi. Apa 10 kali? 3, 4. Pak, yang nggak bisa absen lewat Pocket gimana ya, Pak? Kenapa? Di itu aja Google Classroom ya. Oke, baik, Pak. Udah bisa. Udah. Yang minggu ini belum, nanti saya publish dulu yang minggu ini. Suaranya apa? Saya kasih. Oke, udah semua ya. Udah semua saya kasih nih. Gila sampai 19. Ya, kita sudah belum? Pak, udah boleh bertanya, Pak. Kenapa? Itu Pak, yang untuk kan ada di situ yang Pak buat yang dia pakai kurung siku yang pada fungsi apa namanya fungsi monoton naik. Itu kalau nilai 0 tetap dianggap positif gitu Pak? Iya, dianggap positif. Oke, makasih Pak. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita sudah dapat fungsi kecekungan dulu. Enggak. Kalau untuk fungsi kecekungan, Belum. Oke, untuk berikutnya fungsi kecekungan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Untuk fungsi kecekungan mana ya? Open saya. Oke. Untuk fungsi kecekungan
Itu yang nomor B ya. Pertanyaan pertama kan tadi, oke, cekung ke bawah atau cekung ke bawah ke atas itu adalah turunan kedua. Jadi kita tulis dulu. Turunan pertama itu adalah fx-nya 3x kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 1. Min 4x plus 1, begitu ya. Berarti kita cari turunan kedua. Kalau kecekungan itu turunan kedua. Fx sama dengan 6x min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Karena kita mau cari kecekungan, berarti ya sama kecekungan ini adalah f double aksen x itu sama dengan 0. Untuk mencari kecekungan, turunan keduanya. Lalu kita bisa selesaikan 6x sama dengan 4. X sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Oke gitu. Dari situ kita bisa gambarkan. Ini tetap double aksen X gitu ya. Garisnya di situ. Maka yang pertama titiknya itu adalah di 2/3. 2/3. Apakah naik ke atas atau ke turun ke bawah gitu ya. Cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita masukkan. Kalau cekung ke atas itu F double aksennya X itu lebih besar daripada 0. Itu cekung ke atas gitu ya. Kalau cekung ke bawah F double aksen X itu kurang dari 0. Nah kayak gini. Gitu ya. Maka kalau kita lihat di situ kita masukkan angkanya di bawah 2/3 misalkan kalian masukkan berapapun gitu ya. 0 misalnya, X sama dengan 0. Maka nanti hasilnya berapa itu? Min 4. Min kan? Iya. Oh, berarti turunan kedua ini. Minus 4. Ini kan. Turunan pertama apa? Ya kan? Ini negatif. Ini positif. Aku ke bawah. Nah, untuk berikutnya, kalau kita masukkan nilainya 2, kalau 2 masukkan ke sini, 2 kali 6, 4, hasilnya adalah positif kan? Positif. Nah. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat nih cekung ke atas, cekung ke bawah. Jadi kesimpulan nanti dilihat berarti F cekung ke atas itu dari 2 sampai 2/3 sampai tahingga gitu ya. Cekung ke bawah minus tahingga sampai 2/3. Itu ya. Oke. Untuk titik balik, ini ada pertanyaan kan? Titik balik itu gimana? Kalian tinggal cari sendiri ya, titik balik. Kalian tinggal masukkan. Misalnya 2/3, X-nya itu ya, titik baliknya 2/3, koma, fungsi dari 2/3. Jadi ini masukkan ke nilai awalnya, F-nya. F-nya itu tadi adalah yang ini. Masukkan 2/3. Nanti ketemu berapa nilainya ya. Nah ini untuk titik balik. Sedangkan untuk yang D itu adalah ekstrim lokal. Ekstrim lokal itu sebenarnya langsung tadi udah ketemu ya dari sini. Pak, bentar Pak, balik dulu. Pak, izin ya? Ke balik Pak. Belum muncul. Titik balik. Ya. Halo? Oh iya, gimana? Ya, tadi titik balik dimasukin ke mana, Pak? Ini. Kalian lihat lagi rumusnya ya. Coba lihat lagi rumusnya untuk titik balik. Titik balik itu
2/3 dengan F. F itu adalah fungsinya, dimasukkan ke fungsi awal yang bukan turunan 1 atau turunan 2. Masukkan nilainya, kan 2/3 nih ya. Titiknya ini. Masukkan nilai 2/3. Digantikan itu. Nanti ketemu titik baliknya di mana. Jadi titik balik itu posisi dia berbalik. Misalnya dari cekung begini jadi begini. Nah ini namanya titik balik. Pak, izin Pak, untuk yang cekung ke atas itu kurung di 2/3-nya itu emang kurung siku ya Pak? Sebenarnya kan masuk area ya. Sebenarnya dua-duanya bisa kurung siku. Ini kan masuk area sini, masuk area sini. Ya, Ya, satu Pak. kurung siku, satu kurung biasa, begitu aja ya. Oke ya. Kembali ke ekstrim. Sekali lagi, ekstrim lokal. Ekstrim lokal itu kita ketemu di sini nih. Ekstrim itu ini. Ini maksimum, ini minimum ya. Jadi untuk ekstrim lokalnya kalian bisa cari langsung. Jadi nilainya minimum lokal. Ini minimum lokal. Sama dengan 1 ya. Kan 1 ya minimum lokalnya. Maksimum lokal itu ada di 1/3. 3. Iya. Ya kan? Di 1/3 maksimum lokal, minimum lokalnya ada di 1. Oke, terus kalau misalnya mau cari perhitungannya berapa titiknya? Titik misalnya, titik maksimum lokal itu kalian tinggal cari ya. Itu bisa dimasukkan 1,F1 itu nanti ketemu minimum lokalnya berapa? 1,1. Oh iya iya. Titiknya di mana? Berarti yang satunya lagi 1/3 dimasukkan fungsinya pada 1/3. Nanti ketemu hasilnya berapa? Misalnya ini 1/3, ini bukan setengah ya, 1/3. 1/3, sekian. Itu dimasukkan ke fungsi pertama ya Pak? Ya, misalnya kalian mau gambarkan, nanti titiknya di mana? Titiknya di sini. Ini maksimum minimum lokal. Nanti ketika kalian ujian tuliskan begini ya. Jadi selengkap-lengkap. Tapi saya nggak tahu ujiannya nanti pilihan ganda atau multiple choice atau sama ya multiple choice dan pilihan ganda atau esai gitu ya. Kita lihat. Ada soal tadi Pak. Mudah-mudahan esai ya. Mudah-mudahan pilihan ganda multiple choice. Jadi kalian nggak usah coret-coret gitu ya. Coret-coret sendiri langsung ketemu jawabannya gitu kan ya. Oke, itu yang mengenai monoton naik, monoton turun, ekstrim, dan seterusnya. Nah, terakhir ini adalah ini, aplikasinya. Aplikasi dari kemonotonan ini tadi ya, maksimum minimum. Nih, seorang petani, ini contohnya. Seorang petani bermaksud memagari 2 kandang segi 4 berdampingan yang identik. Ini identik gitu ya, ini kalau Y. Masing-masing seluas 900 meter persegi. Seperti yang diperlihatkan pada gambar. Berapa nilai X dan Y agar kawat yang digunakan sedikit mungkin. Jadi yang diminta itu adalah sedikit mungkin. Artinya minimum. Minimum. Minimum kawat yang diminta gitu ya. Jadi kalau kalian pertama kalian buat dulu gambarnya yang benar gitu ya. Terus kalian lihat nih. Buat dulu persamaannya kira-kira. Kalau luas itu L sama dengan panjang kali lebar kan. Panjangnya itu X. Lebarnya itu Y. Gitu ya. Sama dengan berapa ini luasannya? 900 meter persegi. Jadi 900. Y sama dengan 900 per X. Tuh, dapat dulu satu persamaan. Yang kedua, kita buat ini minimumnya. Minimum yang kita bisa buat dari kandang ya. Ini kandang minimum. Kandang minimum. Jadi untuk kandang, saya buat K, itu kandang ya. Jadi kandang itu ada di sini. Coba kita lihat ada 1, 2, 3, 4.
Ada 4X. Oke, ditambah ada berapa Y? Untuk 2. menjadi kandang ini minimum. Dia punya 3 Y. Tuh, 2 3, Pak. dan 3 Y. Tuh. Nah, dari sini kita bisa langsung tuliskan. Atau ini saya buat begini. K sama dengan 2. 4 plus Hidup. Y-nya adalah 900 per X. Ini sengaja dibuat supaya X semua ya, nggak ada Y-nya, supaya bisa terselesaikan. Jadi itu diakal-akalinya seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian sudah dapat nih. Nah, baru kalian cari turunannya. Turunan pertamanya. Karena kan kita mau cari stasioner. Stasioner itu adalah titik kritis. Kalau maksimum minimum ingat. Maksimum minimum itu kalian harus cari titik Stasiun. kritis, ya. Titik kritis itu carinya dengan stasioner. Kalau enggak ya ujung-ujung interval. Kalau ini enggak ada ujung-ujung interval, berarti pakai stasioner, titik kritis. Stasioner berarti turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Keaksennya sama dengan berapa itu? Turunannya 4. Minus turunan dari ini 3. Berapa? Kok 3 lagi? Berapa turunan dari? Super V ini. Ini dikali dulu. Ini kalau misalnya kalian bingung, ini kali 2700 Per X. per X. Supaya bisa diturunkan dengan mudah, kalian naikkan ke atas. Menjadi nanti 2700 X min 1 gitu ya? Ya, Pak. 2700 X min 1. Nah, baru kalian turunkan. Jadi nanti min. Karena minnya turun ke situ. Min 2700 X pangkat min 2 gitu ya. Nah, min 2-nya itu kalian turunkan ke bawah. Jadi 4 min 2700 per X kuadrat. Ya. Ya, baru nanti ini ketemu nih. Gue mau ngerjain soal. Ini sama dengan Soal MTK. Soal MTK. X kuadrat sama dengan 4 min 2700. Gitu ya. Benar nggak ini? Pak, bukannya 4-nya dulu lah kalau dulu ya. Ini pindah ruas. Sorry, pindah ruas dulu. Ini adalah X kuadrat, ini pindah ruas 4 sama dengan 2700 per X kuadrat. Ini gantian, jadi pindah X kuadrat sama dengan 2700 per 4. Oh iya, iya. X sama dengan akar 2700 per 4. 2700 bagi 4. 100-nya dihilangin. 27 per 4 kali 100 akar. Jadi sama dengan berapa tuh? X-nya itu sama dengan 15 akar 3. 3 ya. Jadi ini adalah minimum kawat yang digunakan untuk kita mencapai itu ya. Oke. Oke, pas waktunya habis. Jadi ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Pas. Tidak ada, Pak. Jadi ini nanti saya akan bagikan ke ini kalian Google Classroom. Silakan nanti cek saja di Google Classroom, nggak usah harus dicatat. Ujian hari Sabtu, jadi silakan dimaksimalkan atau belajar dari sekarang gitu ya. Ujian hanya seminggu sekali kan ya? Iya, izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Pak. Nah, Ada nggak, Pak? Kenapa? Kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi. Ya ini saya bahas review ini ya. Kalian pelajari. Iya, Pak ya. Ini bukan kisi-kisinya, tapi ini review ya. Nggak ada kisi-kisi ya. Adanya. Pak, izin bertanya.
Ya. Pak, ini ujiannya open book atau enggak, Pak ya? Sejarah saya mengajar Maddas itu belum pernah ada yang open book ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau online itu gimana ya. Jadi sejarah saya ngajar Maddas selama ini itu tidak open book, tidak open kalkulator gitu ya, dan tidak ada kisi-kisi gitu ya. Itu. Nah kalau online ini saya nggak tahu. Terima kasih Pak. Mungkin aja bisa ya kedua yang berdua itu karena kita nggak bisa ngecek secara langsung gitu ya. Iya benar sih. Jumlah mahasiswa banyak kan dos. Ya ada lagi tentang ujiannya jadi persiapkan. Ya mudah-mudahan lulus semua ya. Kalau saya sih berharap lulus semua kan. Amin. Amin Pak. Amin Pak. Mudah-mudahan nggak, ini kan Maddasnya nggak sulit ya. Masih awal. Soalnya tuh nggak ada yang sulit soalnya gitu ya. Mungkin jawabannya aja yang susah. Jawabannya yang nggak paham Pak. Pak, boleh screenshot bagian ekstrim lokal, Pak. Kenapa? Ini tadi ada ekstrim lokal ya, bentar aja Pak. Mau screenshot di ekstrim lokal. Mau screenshot? Iya Pak. Ekstrim lokal. Yang mana? Ini? Iya Pak, yang itu. Ya silakan. Intinya nanti ini saya kasih gitu ya. Jadi kalian nggak usah takut. Nanti saya kasih di Google Classroom. Download aja ya. Lumayan ya. Lumayan. Nggak akan inilah. Tapi mungkin agak nunggu ya. Karena saya nggak langsung upload. Biasanya paling besok gitu ya. Pak, itu Pak. Karena itu kan ada dia lain. fungsi 1 sama fungsi 1/3 itu hasil dari fungsinya itu ya Pak? Iya, betul. Hasil maksudnya fungsi keduanya atau fungsi turunan pertama atau yang awal gitu atau yang awal yang pertama sekali yang paling ujung soal bukan yang turunan ya Pak ya? Kalau turunan nanti di sini saya tuliskan misalkan ada aksen gitu ya atau tidak. Kalau ini kan enggak kan, nah kalau begini baru turunannya, kalau ini kan enggak yang di soal awal. Oke, makasih ya Pak. Oke, mungkin itu ya. Ya mudah-mudahan lulus semua, tidak ada yang masalah, tidak ada yang nggak lulus. Beberapa ada yang ini ya, ada yang izin tidak bisa ikut karena ibadah. Jadi keputusan dosen matematika semua itu diizinkan. Jadi silakan yang ibadah di hari Sabtu. Nanti disediakan hari pengganti, tapi hari penggantinya kapan itu belum ditentukan. Ya, mungkin itu karena kita memang untuk yang TPB ini biasanya ujiannya selalu di hari Sabtu ya, saya juga bingung ya. Ya, mungkin karena terlalu banyak ya. Oke, mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.